Jadi yang poin pertama untuk sahabat-sahabat UMKM yang ada di daerah, dari daerah manapun lah. Yang pertama, pasti siapin untuk izinnya. Itu izin itu penting banget itu. Dari nomor satu izin. Terus yang izin pembuatan usaha, terus kayak untuk makanan, PRT itu sangat penting sekali. Terus juga merek, karena di industri UKM itu sering terjadinya konflik merek, saling ngeklaim satu dengan satu dengan yang lain gitu. Betul. Halo guys, balik lagi hari ini bareng saya Andre. Kita balik ke channel OB Usil. Hari ini kebetulan saya mendapatkan sahabat baru, ya bisa diperkenalkan, namanya Bro Albert Riyadi. Nah, pada topik hari ini khusus buat sobat usil di rumah, saya ingin nih berbagi tips bagaimana sih kita melihat sudut pandang perkembangan para teman-teman pelaku usaha UMKM di luar sana untuk bisa lebih berkembang, ya, untuk bisa lebih mengenal bagaimana hal-hal apa aja yang perlu kita persiapkan pada saat kita mau memulai membuka usaha. Nah, topik hari ini khusus saya datangkan sahabat saya. Beliau selaku praktisi hukum, ya, kita akan minta pendapatnya, ya, untuk agar bisa sharing sama teman-teman sobat usil di rumah, bagaimana sih hal-hal yang perlu dipersiapkan dari sisi hukum tentunya, ya, untuk teman-teman bisa memulai yang namanya melakukan usaha atau memulai usaha kecilnya, ya. Selamat pagi Pak Bro Albert Riyadi. Selamat pagi, ya. selamat pagi. Ya. Kabar sehat? Gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat lah. Ya. Gimana? Sehat Pak. Nah, hari ini kita mau berbagi ide, sharing lah informasi sedikit buat teman-teman sobat usil di rumah Pak. Ya, topiknya lebih menarik juga nih Pak. Karena terus terang aja kita mau sharing sama teman-teman pelaku usaha kecil di luar sana. Ya, kira-kira nih Pak, dari sisi praktisi hukum, untuk teman-teman kita yang baru nih memulai usaha, ya, itu kan sepertinya perlu Pak memperhatikan hal-hal atau melakukan sebuah persiapan lah dari sisi hukum. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak tips yang perlu dibagi buat sahabat di rumah? Baik. Terima kasih Bro. Ya. Jadi saya selaku
mungkin dibilang pengacara milenial juga ya. Ya bagus nih Pak. Jadi yang poin pertama untuk sahabat-sahabat UMKM yang ada di daerah, dari daerah manapun lah, yang pertama pasti siapin untuk izinnya. Ya itu izin tuh penting banget itu. Nomor satu izin awal, ya. Terus yang izin pembuatan usaha, terus kayak untuk makanan kayak PRT itu sangat penting sekali. Terus juga merek, karena di industri UKM itu sering terjadinya konfliknya merek, saling ngeklaim saat dengan satu dengan UKM yang lain gitu. Itu sangat penting sekali. Jadi itu bisa dibilang sebagai langkah awal yang perlu teman-teman perhatikan juga ya sebelum memulai usaha. Baiknya teman-teman sudah memagari hal itu ya di awal gitu Pak ya. Betul sekali. Satu juga harus ada apa ya, kayak misalnya teman-teman ada orang yang bisa di bidang hukum, bisa konsultasi juga ini gimana baiknya, ini gimana gitu, supaya tidak salah langkah untuk kedepannya. Itu untuk usahanya berikutnya, step ke step ke jenjang berikutnya begitu. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol Pak soal balik lagi ke jasa hukum ya, bukannya saat ini masih agak, mungkin teman-teman di rumah bisa saya katakan masih sedikit takut Pak. Takutnya kan kalau ketemu lawyer tuh mungkin masalah biaya atau rumit prosesnya. Nah kira-kira bisa lebih dijelasin nggak Pak? Untuk biaya sih 100% teman-teman tenang, karena kita memfasilitasi gratis secara pro bono untuk konsultasi hukum seluruh Indonesia, baik konsultasi hukum ataupun hak cipta, itu semua kita gratis. Ini kabar baik nih teman-teman. Berarti di kantornya Pak Albert saat ini juga sudah bisa memberikan layanan ya. Betul. Bagus sekali tuh Pak. Karena saya rasa itu sangat bisa membantu untuk teman-teman pelaku UMKM di luar sana supaya nggak khawatir lagi nih yang namanya ketemu pengacara mau ngurus izin, takut biayanya mahal atau bagaimana. Nah mungkin teman-teman bisa tanya langsung nanti ke kantornya Pak Albert mungkin ya. Betul sekali. Untuk konsultasi apakah serumit apa atau semudah apa prosesnya ya. Boleh dibantu ya Pak ya nanti. Siap. Ya. Yang penting pesan saya untuk teman-teman di saat pandemi kayak gini, teman-teman UKM dari Sabang sampai Merauke harus tetap semangat, jangan putus asa. Betul Pak, betul. Jaga semangat terus Pak ya. Semangat terus, betul. Oke Pak. Jadikan UKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Bagus tuh Pak. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman Sobat Usil Pak. Kira-kira nih Pak, boleh nggak dibagi tips masalah hukum yang biasanya dihadapi sama teman-teman pelaku usaha kecil ini? Di lapangan ya tentunya ya. Oke. Tentunya di lapangan yang biasanya sih terjadinya kayak penipuan gitu. Orang ini sudah pengusaha ini UKM ini dia ingin berkembang, kemudian mungkin karena dia udah saking senengnya dapat orderan, ternyata itu bisa juga orderan fiktif ataupun ada niatan untuk penipuan gitu. Nah ya itu sering terjadi tuh Pak. Kalau saya lihat kasus belakangan ini ya, yang namanya orang jualan kan ya, mohon maaf teman-teman Sobat Usul di rumah, banyak pelaku-pelaku usaha kecil sendiri pun yang baru jalan sekian bulan ternyata dapat customernya mungkin fake atau nipu gitu. Nah ini dari sisi pandangan praktisi menyelesaikannya gimana? Kalau menurut saya sih kalau alangkah baiknya kalau misalnya nih teman-teman punya mau di drop nih ya, atau mau kerjasama dengan tempat untuk barang untuk naruh barang ataupun makanan dropship, itu harus dilihat dulu perjanjiannya seperti apa. Terus habis itu untuk mereview orangnya seperti apa, dalam arti kebenaran tempat usahanya seperti apa, itu sangat penting sekali gitu. Tapi kalau misalnya pakai e-commerce itu dia dulu e-commerce itu dilihat reviewnya gimana, terus habis itu komentarnya betul sekali, ya betul. Untuk menghindari hal-hal tadi. Betul sekali karena banyak yang di e-commerce dia tuh mungkin wah ini tertarik banget ini, maksudnya mau ngedrop barang atau mau dropship atau mau jualan di lapaknya orang, tapi dia tuh baru banget
dan mungkin baru bikin account. Nah, mungkin itu perlu di review lagi sama teman-teman apakah layak nggak gitu. Mungkin berapa tahun atau berapa bulan dilayak lagi di Jadi review kita lagi. pelajari histori dari toko tersebut. Ya. Tapi secara so far sih kalau dari e-commerce sih ya aman-aman aja daripada kita langsung kontak langsung. Kalau kontak langsung teman-teman harus perhatikan untuk perjanjian teman-teman gimana untuk pembayaran. Kan teman-teman kan juga butuh pemutaran juga untuk bisnis usaha teman-teman. Berarti untuk teman-teman sobat usil di rumah, bagi yang punya usaha kecil, alangkah baiknya diperhatikan juga perjanjian, cara pembayaran segala macam ya. Betul Dari sisi sekali. hukumnya, tentunya teman-teman juga harus bisa memahami betapa pentingnya kita membuat satu term and condition ya. Betul sekali. Untuk customer ya. Jadi nggak serta-merta percaya begitu aja beli, mungkin bayarnya cuman pura-pura pakai itu yang zaman sekarang orang di screenshot transfer ya, Transfer. Pak. Nah, ini gimana Pak kalau orang sampai ketipu itu? Ya, itu kembali lagi ke teman-teman. Di sana susah loh ngadunya. Teman-teman yang pertama mungkin bisa konsultasi ke kita, Pak atau Bro, manggil Bro. Bro, ini gimana? Saya punya bisnis dengan ini, supaya lebih safety di antara kita itu seperti apa? Perlu apa aja yang perlu kita siapin? Itu aja sih. Jadi lebih safety. Jadi dari pembeli safety, dari teman-teman juga safety juga. Berarti dari Bro Albert sendiri sebenarnya terbuka ya untuk terbuka memberikan sekali. Sharing, nambah wawasan buat teman-teman supaya lebih lebih aman lah dalam melakukan lebih bisnis aware ya. gitu. Agar lebih memahami juga pandangan hukum yang perlu disiapkan sebagai entrepreneur muda ya. Betul, Jadi bukan cuma sekedar punya barang, jualan, asal percaya, ternyata ujung-ujungnya kasus penipuan, ya kan, terus atau terima komplain. teman-teman misalnya ada nih akun, kebetulan teman-teman mungkin sebagai penjual di e-commerce manapun, misalnya ya dengan tidak bertemu langsung, itu alangkah baiknya jalin hubungan dengan pembeli, dalam arti minta review. Itu penting banget review tuh. Oh, berarti review tuh sangat penting, Pak. Biasanya kasih bintang berapa itu penting banget untuk ningkatin penjualan teman-teman. Itu artinya bisa membantu historical penjualan kita, menaikkan rating tingkat kita, rating ya. Betul sekali. Supaya pembeli-pembeli melihat toko-toko kita pun lebih percaya. Lebih percaya. Oke. Berarti sangat bermanfaat dong saat ini bahwa teman-teman pelaku usaha kecil ini untuk mulai belajar yang mengenal namanya platform e-commerce ya. Betul Jadi bukan cuma serta-merta buka toko ya kan, tapi belum melek digital juga sekarang susah Pak ya. Susah, betul. Sekarang sulit ya. Era milenial ini kita ya. harus gerak cepat. Dan teman-teman untuk yang ngelihat acara ini harus cepat ngelihat potensi kesempatan. Jadi harus cepat. Buka toko zaman sekarang teman-teman itu harus dipikirin, paling enggak punya media sosial atau media perantara digital lainnya agar lebih memudahkan ya. Betul, media sosial. Strategi marketing, penjualan ya, tapi jangan lupa juga sisi hukumnya tetap harus dipahami ya. Ya, betul. Boleh nggak sharing Pak kasus mungkin yang pernah Bapak tangani dalam urusan bisnis usaha kecil nih ya, mungkin pernah ada klien yang coba mengajukan perkaranya, seperti apa sih Pak gambarannya? Jadi perkaranya sih rata-rata ke merek ya. Merek ya paling sering. Betul, ya, merek karena masyarakat umumnya pada tidak tahu merek itu seberapa pentingnya. Sedangkan kalau kita misalnya dari teman-teman udah ada merek ini katakanlah merek A sudah ada, kemudian teman-teman mencontoh mungkin dari merek A ini mirip Pak, mirip ya, itu maka akan fatal sekali buat teman-teman. Apalagi teman-teman baru yang mau berkembang terus tiba-tiba ada tuntutan dari pihak manapun, itu nanti bakal susah. Nah, kalau bisa dihindari tuh teman-teman sobat usil di rumah, buat yang punya merek dagang itu harus waspada juga. Jangan sampai ada
niru merek orang Pak ya? Betul, ya? betul sekali. Dan itu prosesnya juga butuh proses. Makanya itu kita ada konsultasi haki di sini karena prosesnya begitu agak-agak panjang sih ya. Jadi mungkin ada dokumen apa yang disiapin itu Perlu nanti dari sini kita ya. bisa konsultasi ke kita. Oke. Mantap nih Pak. Bisa bantu teman-teman Ya. milenial di rumah supaya mereka juga tergerak dan paling enggak memahami ya. Jadi kalau misalnya contoh lah, let's say orang mau jualan pisang goreng bahasanya, tapi kan perlu pakai pikirin merek dagang ya, mungkin ya. Jadi nggak serta-merta cuma bikin asal merek, ternyata mereknya itu udah dipakai Betul. sama orang punya, dan yang ada bukannya jualan malah terlibat masalah ya Pak. Betul sekali. Juga dulu tuh sekedar sharing ya. Saya tuh dulu tuh sempat punya teman, kebetulan nggak apa-apa ya saya sebut merek Iya, sini ya. iya, iya. Mungkin pisang, wah di pisang mungkin di teman-teman di desa atau di pelosok manapun, pisang itu sangat murah sekali. Yang penting packagingnya, wah packaging Betul, bagus. Packagingnya bagus ya. Betul. Jadi mungkin teman-teman sering lihat di toko-toko swalayan ada kayak Sunpride. Nah itu satu harga pisang itu setara mungkin di desa mungkin harga setara dengan satu sisir harganya dia itu. Mungkin berarti kan teman-teman dengan ketelitian itu, jadi teman-teman nggak usah wah saya harus makanan yang mewah atau gini-gini, nggak usah, yang penting simple, packaging bagus, daya tarik, wah itu Bisa meningkatkan nilai jual ya. Betul Artinya teman-teman di rumah bisa berkreativitas untuk memulai satu usaha, memikirkan juga cara packaging yang baik. packaging, gitu ya. betul. Sekarang sih packaging, jadi Oke. kebanyakan sih sekarang sih rasa nomor sekian, yang penting wah bentuknya dulu bagus, Bungkusnya dulu. bagus, Bungkusnya dulu ya. itu yang penting teman-teman. Yang unik lah. Betul. Ya, karena biar gimana pun juga teman-teman buat meningkatkan nilai ekonomis satu barang yang ingin kita jual, ya selain merek, kita juga harus memperhatikan yang namanya kemasan. Karena biar bagaimanapun juga kemasan adalah merupakan salah satu faktor pendukung untuk dapat meningkatkan nilai ekonomis barang yang ingin kita jual. Betul sekali. Ya, jangan sampai bikin barang kemasannya amburadul. Orang nggak mau beli meskipun sebenarnya rasanya enak loh. Rasanya enak. Iya Wah kan? iya betul. Apalagi Tapi begitu lihat pertama kan, wah orang udah mundur dulu Pak. betul. Betul. Dulu ya. Oke. Teman-teman, mungkin saya rasa berbagi tipsnya saat ini cukup sekian dari. Oh iya, mungkin Pak Albert. ada kebetulan kita punya Instagram, mungkin bisa disampaikan atau Boleh, silakan. Pak Jadi Albert ada kita Instagram. punya ada Instagram, mungkin ada program-program buat teman-teman UMKM, itu bisa follow di @ar_dan_partners. Nanti kita share nih alamat Instagramnya ya. Kita share supaya buat sobat usil di rumah, buat yang mau bertanya, berkonsultasi dengan Bro Albert sekalian, itu bisa langsung kontak deh ya. Ya siap. Oke, Bro Albert, terima kasih Siap, terima waktunya kasih, hari ya. ini untuk diskusi yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman sobat usil di rumah juga bisa termotivasi untuk memahami faktor apa yang harus diperhatikan dari segi hukum sebelum kita memulai satu usaha ya. Betul sekali. Ya. Oke. Sampai di sini teman-teman, kita akan ketemu lagi di liputan selanjutnya. Bro Albert, terima kasih Siap. sekali lagi ya. See you. Sukses Dan buat jangan teman-teman. lupa ya, like and subscribe, share seluas-luasnya channel OB Usil kami. See you.